Kadang-kadang gini, banyak anak sekolah yang bawa ransel sebelah doang. Oh iya, Ya, biar keren dong. Kan setengah. Kadang juga males Iya. sebelah lagi gitu, jadi asal cepet aja setengah. Nah, kalau dalam jangka waktu lama, dan biasanya anak-anak itu yang dikaitkan itu di tangan yang dominan. Kalau dia tangan nulisnya kanan gitu, dia ininya di pakainya kanan ya. Bener kan? Betul, Kalau betul. dia kiri, dia di kiri. Biasanya nggak ganti-ganti. Jadi kalau di kanan terus, maka bebannya itu nanti akan banyak di sebelah tubuh doang. Oke. Sehingga tulangnya itu nanti akan skoliosis. Skoliosis. Jadi bentuknya kayak huruf S. S. Kalau parah, bahunya, bahu kiri sama bahu kanan tuh nggak sama tinggi, nggak simetris. Jadi bisa miring begini atau bisa miring begini. Oke, artinya sekarang nih lagi tren juga orang-orang kalau pergi kuliah, pergi sekolah pakai tote bag. Ini artinya tidak dianjurkan ya? Sebenarnya bukan tidak dianjurkan, cara pemakaiannya, Hans. Oke. Jadi kalau misalnya pakai tas apa tadi? Tote bag. Tas tote bag atau tas sling, Tas sling. atau tas tenteng yang dipegang di tangan. Tangan. Itu sebaiknya diganti-ganti kiri kanan karena biasa dong kayak kita ngomong aja harus gantian kan. Oh iya betul. Kalau saya ngomong mulu atau Hans ngomong mulu kan Jelek nggak ya. adil. Gitu. Jadi tangan kiri dan tangan kanan, bahu Iya. kiri dan bahu kanan gantian. Jadi jangan kanan terus. Sesekali Kiri, dipindah ke kiri gitu ya. secara sadar setiap berapa menit gantian, dan lamanya juga sama. Seimbang. Jadi kalau misalnya kanan sejam, kiri juga sejam. Jangan Oke. kanan sejam, kiri cuma 5 menit gitu. Oke. Marah nanti yang kiri. Sirik yang ya, kanan yang marah. kurang 55 menit. Enggak, yang marah yang kanan dong. Oh, kecapean Capek, ya, iya. iya. Lo enak lo tidur mulu gitu. Biarkan bahu itu berantem ya dok ya. Tapi kita juga penasaran nih dok, kalau misalnya tadi kan bebannya harus disesuaikan. Dan kalau pakai ransel kan balance nih dok. Sebenarnya dia dua-duanya Iya. Menahan beban. Iya. Tapi kadang nih suka ada beberapa orang tua yang bawain tasnya gede banget dok. Itu Nah. aman nggak sih sebenarnya? Ini juga, tas itu nggak bisa asal beli berdasarkan harga, warna, model, Hiasan merek. dok. Oh iya, hiasan. Nggak bisa seperti itu. Jadi pemilihan tas itu kalau berdasarkan sisi kesehatan itu tadi ukuran ya. Ukuran tas jangan melebihi bahu dan lekuk pinggang bawah. Oke, jadi nggak boleh sampai pantat ya? Ya, Iya. kadang-kadang kan emak-emak tanggung lah biar tasnya bisa dipakai dari SD, SMP, SMA, nggak usah ganti tas. Langsung Beliinnya beli tas yang gunung ya, langsung semua masuk situ. Tolong ya, lebih baik membeli berkali-kali tapi tidak mengganggu tumbuh kembang anaknya. Betul, gitu ya. daripada uangnya ujung-ujungnya ke dokter lagi benerin tulang ya. Jadi beli tas yang sesuai dengan ukuran anaknya gitu. Jadi atasnya jangan lebih dari bahu, bawahnya jangan lebih dari lekuk pinggang. Terus beli tas yang bahannya ringan, jangan tasnya aja udah berat. Ada ukurannya loh Hans. Nih, Oh Hans. iya? Ini dibacain ya. Boleh. Bobot kosong, tanpa diisi ya, tanpa hiasan-hiasannya. Makanya jangan pakai hiasan berat. Untuk anak yang kecil itu 450 gram 450 gram. sampai 900 gram Oke. bobot Bobotnya tas ya? dalam keadaan kosong. Oke. Terus kalau untuk anak yang lebih besar 900 gram sampai 1,36 kilo. Oke. Itu jangan nanya saya dapat dari mana. Memang dari sononya. Nggak bisa ditawar, harga pas. Harga pas ya. Ukuran yang 0,9 kilo sampai 1,36 ini berlaku untuk anak yang besar dan dewasa. Oke, ini artinya adalah tas kosongnya saja ya, Dok, ya? Tas kosongnya. Jadi besok-besok kalau pergi ke toko buku, ke toko Bawa tas, timbangan. bawa timbangannya. Kira-kira berapa kilo nih yang Anda beli? Bentar, nimbang dulu. Iya bener ya. Yang penting sehat, lama dikit nggak apa-apa ya Nggak dok ya. apa-apa, bawa timbangan. Tapi yang penting sesuai dan juga sehat untuk tumbuh kembang anak. Tapi Masih nih, mau dikasih tips lagi nggak? oh boleh belinya? dok. Apa lagi? Masih banyak soalnya. Oh, masih banyak, ya, boleh. Banyak nih, tuh kan nggak habis-habis tuh. Oh ya, nanti 3 episode lagi ya dok ya. Gampang. Nah dok, ini kebenaran Hans hari ini bawa tas. Coba nih ya, Dok San review. Kira-kira kalau tas kayak begini, nih gimana nih dok? Bagus atau enggak nih? Hans tasnya Iya bener ya. Harusnya gimmicknya yang lain ya. Oke, Ya, jadi- ini tas model gini gimana nih dok? yang pertama kalau milih tas tadi beratnya ya. Oke. Kita nggak bawa timbangan, mohon maaf.
Ada lah. Ada ini mah timbangan setengah badan kilo di mah ya. belakang. Ada mah ini setengah Ada kilo setengah ya. kilo. Nah, jadi harus beratnya cocok. Oke. Terus tinggi, Mm-mm. jangan tadi melebihi tinggi anak. Mm-mm. Terus kompartemen. Jadi ruangan-ruangan yang ada di dalamnya ini banyak Oke. nih. Jadi ada ini kan ada 1, ada 2, ada 3 gitu kan. Jadi banyak ruangan. Tujuannya apa? Untuk mempermudah mengambil barang. Jadi dibagi barang yang, karena meletakkan barang pun ada urutannya. Jadi barang yang paling berat diletakkan paling dekat dengan badan. Oh, Jadi oke. kalau Laptop gitu ya. ditaruhnya kan paling dekat dengan badan di sini, berarti di daerah sini. Oke. Jangan di daerah sana ya. Jadi barang yang paling berat diletakkan mendekati punggung anak. Terus kalau misalnya barangnya kecil, berat tapi kecil, maka diletakkan di area tengah. Oh, Jadi oke. dekat ke tulang belakang anak. Jadi jangan taruh di sisi sini, Jangan berat sebelah gitu ya. taruh di tengah. Kemudian barang-barang yang lebih ringan makin menjauhi tubuh. Oke. Jadi kalau misalnya Bawa mungkin tisu gitu ya. itu di depan-depan aja Oke. gitu ya. Terus jangan lupa ada tali ininya. Apa nih? Talinya kalau bisa selebar mungkin. Kan Oke. ada jual tali cuman kecil Iya, gitu tipis ya. gitu. Tipis, terus nggak ada bantalannya. Iya. Kalau ada bantalannya juga tipis banget. Jadi pilih yang bantalannya cukup tebal, lebar talinya cukup lebar, dan jangan lupa di bagian dalam yang menyentuh punggung anak kalau bisa bantalannya ada. Oke. Dan bantalannya harus cukup tebal gitu Jadi ya. jangan yang cuman parasut aja gitu Iya, ya. Terus kalau mau lebih bagus, ada tas yang ada pengikat di daerah dada dan di pinggang. Nah, itu akan membantu membagi beban tasnya itu ke pinggul dan menjaga tali di bahunya ini nggak bergerak, jadi Oke. diam di situ. Jadi biasanya ada ceklekannya di sini ya. Iya. Di dada sama di perut di gitu depan ya. gitu. Nah, cara bawa itu kan tadi udah memilih Betul, tasnya seperti Terus apa? jangan lupa ya, tas itu jangan banyak aksesoris. Berat. Jangan Beban banyak hidup. gantungan gitu ya. Iya, beban hidup anak-anak itu sudah berat, udah ujian, udah gurunya, udah dibully. Jangan ditambah lagi Jangan aksesoris ditambah ya. lagi dengan aksesoris yang berat-berat gitu ya. Nah, terus cara memakainya. Ransel sekali lagi harus dipakai di kedua bahu, jangan cuman sebelah. Iya dong, kalau di kaki nggak bisa dipakai dong. Iya. Bisa diseret pakai kaki. Oh iya benar ya. Ya kan kalau anaknya males. Sehat loh, pundaknya jadi nggak berat kan? Jadi suster ngesot dong. Terus posisinya itu jangan melorot ke bawah. Oke. Jadi ranselnya itu harus Nempel ya, bagian jadi belakang itu nempel ke nempel punggung ke ya. punggung. Terus jangan melorot ke bawah. Jadi dia punya bagian atas Iya, si ransel ada sejajar dengan bahu gitu. Supaya bebannya itu nempel ke tulang Iya. belakangnya. Nah, terus bagian bawahnya itu kalau bisa tadi setinggi maksimal ya, nggak boleh di bawah boleh dari melebihi pantat lekuk ya. punggung bawah gitu. Terus ranselnya itu talinya harus dikencengin supaya ranselnya itu diem. Nggak kalau anaknya kan Oh kalau nggak kanan, kiri, atas, bawah kan gitu ya. kadang-kadang anak jalan ranselnya ikut goyang. Apalagi kalau anak SD kan jalannya loncat-loncat gitu ya Iya dok ya. kan, ranselnya juga ikut goyang-goyang, Iya. goyang kiri kanan Iya. gitu. Jadi itu tidak baik. Jadi sesuaikan talinya itu dikencangkan supaya ranselnya itu nggak bergerak-gerak pada saat anak lagi bergerak gitu. Terus tadi barang yang paling berat ditaruh di mendekati badan, paling dekat dengan badan, di tengah, terus bagi bobot-bobot yang lainnya jadi kiri kanan. Jadi kalau misalnya mau bawa minum 1,5 liter, Iya. lebih baik mungkin bawa 2 botol 600, minuman. 600 gitu ya. Jadi satu di kiri, satu di kanan gitu. Jadi supaya seimbang. Seimbang. Sendal aja kan ada kiri ada Oh, iya, kanan betul, gitu ya. kan. Karena kalau cuma sebelah nanti jalannya loncat ya. Engklek soalnya dok. Mau bilang sendal aja ada temennya, Hans belum gitu. Nah, kalau yang itu beda soal nih dok. Itu di episode lainnya dok ya. Besok aja ya gitu. Masih ada tips lainnya dok? Kalau ngambil ransel, kalau bisa jangan membungkuk. Oke. Jadi Yang bagus jongkok, seperti apa? Jongkok, pegang, angkat. Kalau bisa pakai 2 tangan. Oke. Kan kadang-kadang anak suka 1 tangan gitu. Sebaiknya menggunakan 2 tangan. Oke. Baik sahabat sonora, semoga tips-tips ini bisa bermanfaat ya. Apalagi mungkin ini
kepakai kalau misalnya Anda lagi mau cari tas buat anak gitu ya, kira-kira tas mana yang cocok, bukan sekedar lucu, bukan sekedar bagus, Iya. bukan aksesorisnya, Iya. tapi juga harus memperhatikan kesehatan si kecil supaya dia juga belajarnya nyaman, ke sekolah juga nyaman, dan juga tumbuh kembangnya tetap sehat. Makanya sahabat Sonora, kalau merasa video-video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk bisa subscribe, like, dan juga share. Siapa tahu konten ini juga berguna bagi orang lain. Dan seperti biasa, jangan lupa apa, Dok? Sehat itu mudah, Sehat itu murah. Bye.